Oke. Oke, salam kenal Akbar ya. Jadi kita sekarang bisa saling melihat wajahnya gitu. Nah, kayak gitu pengen tahu ceritanya Akbar lah. Iya Akbar, kayak gimana kamu kemarin merayakan Idul Fitri? Ada kesan-kesan gimana gitu? Lebaran, Ya, malah sepi. mungkin ada sepi. Iya, Papa sama Mama nggak ini tuh apa? Nggak mudik atau ada yang berkunjung ke rumah kamu gitu? ada, tapi cuma berapa orang doang. Dari keluarga ya, keluarga besar. Iya, Heeh. ya. Nah, kayak gitu pengen dengar sama teman-teman Sarumpun gitu. Gimana sih Akbar tuh kan katanya kamu tuh kan senang dengerin lagu rohani Kristen, sedangkan kamu sendiri itu adalah orang orang Muslim ya, orang Muslim. Tapi kamu senang mendengarkan lagu rohani Kristen. Itu gimana ceritanya sih? Kayak Yogi bingung nggak ngerti. Coba bisa diceritain nggak sama Enggak. Akbar sedikit aja? Per- Ah? Pertama sih pertama kenal sama Maria. Terus dia tuh kayak suka nyanyi-nyanyi gitu kalau di telepon. Terus eh, kan pas itu lagu Natal. Kayaknya kayak senang Ah. gitu, nggak tahu kenapa. Oh, lagu Natal. Jadi itu kejadiannya pas kapan, Akbar? Hah? Pas Natal tahun Apaan? tahun tahun berapa itu? Kira-kira. Natalnya tuh tahun berapa? 2020. Natal tahun yang keberapa itu? Oh, berarti baru lah ya, Jadi 2020. 2020. Ya, oke. Nah, terus kamu sendiri perasaannya gimana setelah mendengarkan lagu rohani itu? Senangnya tuh gimana sih? Setelah ngedengerin lagu Kristen gitu, apa sih yang dirasain gitu? Kenapa bisa sampai seneng gitu? Bisa tertarik? gimana Apanya ya, sih? kayak iya bingung. Ya. Hah? Kayak gimana ya? Kayak ya pokoknya kayak kayak apa sih, kayak senang, damai gitu, adem, kayak yang engkau lah perisaiku ya, sing kayak gitu sih. Terus kan gue kan Ya, kalau perisai pernah enggak. pernah nyanyi di depan teman gue, kakak sepupu. Mm-mm. Terus Mm-mm. adanya juga ikut nyanyi, katanya pernah denger lagu itu. Terus kayak gini, ah kakak bisa nyanyi ya? Ih, gara-gara kamu sih kakak nyanyi. Kayak gitu. Kakak Nggak sepupu jelas. kelas berapa? Beda berapa tahun? Bertahun-tahun. Oh, maksudnya lebih lebih besar dari kamu berarti ya? Iya. Usianya, umurnya. Oh, ya kalau di Kristen gitu ya, kalau di Kristen ya kita percaya bahwa kuasa Allah yang Maha Kuasa itu bisa berkuasa lewat apa aja, jihad, lewat eh, pujian, lewat lagu-lagu, lewat doa, bahkan lewat kita ini bertemu ini berkuasa Tuhan. Akbar, Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hati orang. Tuhan itu berkuasa mengubah. Itu bukti bahwa Tuhan itu hidup. Jadi Tuhan itu nggak cuman omongan aja lah, nggak cuman Allah itu yang seperti apa sih, Allah itu seperti apa sih, kan orang kadang-kadang bingung gitu ya. Itu yang disebut dengan kuasa Tuhan. Jadi ketika kamu mendengarkan lagu rohani, itu roh Tuhan bekerja. Makanya di Alkitab ada dijelasin ya, Akbar, bahwa kita tuh sekarang kan sudah mendekat kepada akhir zaman ya, pada akhir-akhir zaman, kepada kedatangan Tuhan Yesus kalau di dalam Alkitab. Nah itu tuh roh Tuhan itu bekerja kepada setiap orang-orang muda, termasuk kepada kamu, Akbar. Pada kamu, ya siapa tahu memang Tuhan berbicara kepada kamu lewat lagu, lewat pujian gitu. Nah Tuhan mau gerakan kamu supaya Akbar itu percaya sama
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Kak Yogi nggak maksa ya, Akbar ya, nggak maksa. Cuman Kak Yogi cuma menunjukkan jalan aja gitu, menunjukkan jalannya Tuhan. Ya, tapi semua kembali lagi sama Akbar sendiri gitu. Nah, itu Ya nanti yang bisa Kak gue Yogi juga jelasin masih sih kecil, dari. nanti malah dimarahin. Iya, enggak. Nah, Kak Yogi Ya mau nanti sharing lah. sedikit nih, ya. Eh, Akbar Akbar sendiri sekarang kelas berapa Akbar teh? SM, SMP atau SM apa? SMP ya? Tang. Ah, oke. Akbar sendiri selama beribadah gitu ya, eh, apa namanya, punya pikiran nggak setelah kita di dunia ini tuh Apa? Akbar tuh mau kemana sih gitu? Apa? Setelah kita hidup di dunia itu setelah kita hidup di dunia setelah kita hidup di dunia gitu ya, Akbar mau kemana nih? Ya Kan Tuhan kita yang kan nentuin ada mau waktu, kemana. ada ininya kan, ada ya Tuhan yang menentuin kan. Maksudnya kita nggak selama lamanya di sini ya, nggak selama lamanya ada di dunia Iya. kan. Nah Tuhan yang nentuin berarti Iya. bukan dengan pahala atau dengan ibadah kita ya kita bisa masuk surga gitu, atau gimana menurut Akbar? Ya menurut aku ya biar masuk ke surga. Mm-mm. Itu tuh kayak Ya. beribadah terus kayak berbuat baik gitu. Mm-mm. Kalau Akbar sendiri yakin nggak perbuatan baik Akbar itu sudah bisa menutupi semua dosa dari sejak kecil gitu? Eh, belum. Kan tadi aja barusan. Apaan? Gimana? Santai aja ya kita. Menurut Akbar sendiri, Akbar yakin nggak perbuatan atau ibadahnya Akbar itu menutupi setiap kesalahan yang dilakukan Akbar sejak Belum, dulu masih banyak dosa, gitu? masih banyak dosa. Masih banyak dosa. Sama abang juga, kakak juga sama Akbar. Bukan cuma Akbar aja, apalagi kakak dari kecil tuh, dari bayi ya. Kakak udah segede gini berarti kan umur kakak lebih besar, lebih dewasa, artinya dosa yang dibuat kakak lebih banyak sebenarnya daripada Akbar. Oke, tadi kan Akbar bilang bahwa belum yakin ya, bahwa kebaikan kita itu menutupi kesalahan dan dosa. Bukan kamu aja Akbar, Kayogi juga merasa seperti itu dulu ya, sebelum Kayogi bertobat lah istilahnya. Nah kenapa Emang Akbar? udah bertobat? Itu benar perkataan kamu bahwa iya bertobat itu maksudnya ketika Kayogi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena Tuhan Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan surga, jaminan surga. Itu sudah kepastian Akbar. Nanti Kayogi cerita gitu. Nah gini ceritanya, Kayogi lebih waktu Kayogi itu kan lebih duluan gitu ya daripada Akbar tuh. Jadi dosa-dosa yang Kayogi lakuin gitu ya pasti sudah lebih dulu daripada Akbar gitu. Lebih banyak dulu ketika itu. Jadi bukan hanya Akbar sendiri aja yang merasa begitu, Kayogi juga. Tetapi Akbar, berita baiknya tadi, kalau Akbar bilang perbuatan baik kita nggak bisa menutupi dosa dan semuanya ditentukan oleh Tuhan. Nah di dalam Yesus Kristus, dalam Isa Masih dikatakan Akbar, hanya dengan percaya kepada Dia gitu ya, dalam mulut, perkataan, dan juga di dalam hati, maka kita bisa selamat. Kenapa bisa selamat Akbar? Karena Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah ya, tapi Allah yang menjadi manusia. Coba bayangin Akbar, Allah yang Akbar tahu nggak sih Allah itu kayak gimana? Akbar tahu nggak Allah itu seperti apa sih? Wujudnya seperti apa? Terus kayak gimana suaranya gitu? Tahu nggak? Aku pernah sih tanya sama
orang yang lebih tua tapi lupa. Katanya Allah itu nggak berwujud tapi itu tuh ada kayak gitu. Iya, Allah itu tidak berwujud tapi itu tuh ada. Tapi kita kan kalau berdoa, coba apa yang kita bayangin? Pasti kita susah ya. Susah membayangin itu seperti apa sih Allah. Nah, Pas jadi disinilah masuk Allah itu. Nah, jadi Akbar di sini tuh dikatakan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah, ya kasih Allah kepada Akbar, kepada Kak Yogi, maka Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa Allah harus turun ke dunia, Akbar? Karena kalau Allah tidak turun ke dunia, terus kita terus mencari-cari Tuhan, mau sampai kapan? Kita nggak pernah bisa ketemu Tuhan dengan perbuatan baik Akbar, dengan kurban-kurban bakaran yang di setiap hari itu kita persembahkan, itu nggak bisa karena tadi Akbar bilang bahwa kita pun setiap hari berbuat dosa, ya. Ada pikiran-pikiran yang nggak baik di pikiran kita, di hati kita. Nah, makanya nggak ada korban kita yang sempurna selain daripada Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mengampuni kita. Mengampuninya bagaimana caranya? Dia datang ke dunia dalam wujud manusia supaya menggantikan korban-korban tadi, sapi, domba. Nah, dia turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Kenapa, Akbar? Kalau dia turun ke dunia dalam bentuk Allah, maka kiamatlah. Benar nggak? Kalau Allah turun ke dunia dalam bentuk Allah gitu yang besar, yang maha kuasa, ya hancurlah dunia. Dan dia nggak bisa berkomunikasi dengan manusia. Benar nggak? Benar. Nah, tapi kalau dia turun dalam bentuk manusia yang sama dengan Akbar, sama dengan Kayogi, itu nggak akan terjadi kiamat, nggak akan hancur karena dia bentuknya manusia. Nah, jadi Allah yang maha kuasa tadi dia membatasi dirinya jadi manusia. Lalu setelah dia membatasi manusianya menjadi manusia, dia disalibkan. Kenapa disalibkan, Akbar? Untuk darahnya tercurah, ya, darahnya tercurah menggantikan darah korban bakaran, Akbar, korban kambing domba tadi. Nah, sekarang Akbar bayangin kalau Allah sendiri yang berkorban menggantikan korban-korban tadi kambing itu, apakah korbannya sempurna menurut Akbar? Suci nggak korbannya? Kalau Allah sendiri yang menjadi korbannya itu, menggantikan apa tadi, korban-korban dari manusia tadi. Menurut Akbar gimana? Allah yang maha suci tadi itu sempurna nggak korbannya? Kurang tahu. Ya. Nah, di sini tentu kamu. Halo, Akbar. Halo. Jadi kalau kalau Allah yang menggantikan korbannya manusia itu pasti sempurna, Akbar. Kenapa? Ya Allah sendiri maha sempurna, Allah sendiri maha sempurna, benar nggak? Maha suci. Sedangkan manusia tempatnya dosa, dan semua manusia itu memang dari awalnya berdosa. Sejak apa Akbar berdosa? Sejak Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden karena dia makan buah itu kan, tidak taat pada Allah. Nah itu. Jadi Allah itu begitu mengasihi manusia, tidak membiarkan manusia itu dalam dosa. Tapi dia mendekati manusia dengan cara berkorban di atas kayu salib. Nah, setelah dia berkorban, ya menggantikan korban tadi dan korbannya sempurna, maka selesailah. Nah, jadi sekarang Tuhan itu Allah sendiri, ya, yang mewujud manusia itu siapa? Dia dikenal dengan nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Atau di dalam Muslim dikenal dengan nama Isa Al-Masih. Dia Allah yang berkorban untuk Akbar, untuk Kayogi, supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama lagi dengan Tuhan, dengan Allah nanti ketika kita dipanggil, ketika kita setelah kita hidup di dunia ini gitu. Nah, itu dia. Nah, dikatakan lagi tidak ada yang datang kepada Allah, tidak ada yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Kamu, Akbar, hafal Al-Fatihah nggak, Akbar? Hafal. Coba baca ayat yang ke berapa ya? 3. Coba 3 apa sih? Ayat yang ketiga. Malik Yaumiddin. Kalau ayat keempat? Iya, karena muda, iya, karena stain.
Artinya apa itu? Kurang tahu. Kalau yang ada sirotol mustaqim tahu itu? Yang ada sirotol mustaqim. Nanti dulu. Itu ayat. Hah? Nih. Oh ya. Ya. Ada siratal Kayak mustaqimnya. juga ada. Ya, ayat berapa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dulu. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Surah 1 ayat 6. Apa? Surah 1 ayat 6. Al-Fatihah ayat 6. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya. 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 Tapi diterangkan nggak jalan yang lurus itu apa? Dikasih tahu nggak jalan yang lurus itu apa, Akbar? Itu kan tiap hari Akbar baca kan ya, sebelum saat sholat ya. Saat sholat itu kan bacaan Al-Fatihah berapa rakaat gitu kan. Tapi Akbar sendiri tahu nggak sih jalan yang lurus itu apa? Dikasih tahu nggak di situ? Ada nggak jalan yang di lurus? Al-Fatihah dikasih tahu? Ya. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Jalan mereka yang sesat. Ya, jalan yang diridoi ya di. Nah, seperti apa sih Akbar? Seperti apa sih? Nanti. Udah. Udah siap. Oke. Jadi tadi kita sampai itu ya. Sirotol mustaqim tadi ya. Iya. Oke, jadi tadi dibilang Akbar jalan yang lurus itu adalah jalan yang diberikan Allah diberikan Allah ya? Iya. Untuk setiap umatnya. Nah, enggak. Sekarang Akbar tahu dari mana? Apa tuh? Apa? Oh, ya. Oke, lanjut ya. Iya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang Akbar sendiri bagaimana tahu kalau Akbar itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk masuk ke jalan yang lurus itu? Nah, Akbar bisa nggak tahu? Nggak tahu Yakin lah gitu, rahasia bisa masuk ke jalan itu. Rahasia Tuhan, rahasia Allah. Dan itu Akbar sendiri tiap sholat kan suka baca itu ya, suka baca doa itu ya. Al-Fatihah kan ya? Iya. Itu pembukaan kalau pembuka ya. Nah, Akbar sendiri nggak tahu, tapi Akbar selalu setiap hari bahkan hampir kan dari 5 kali kan dalam satu hari itu sholat. Iya. Hah? Nah, Iya. tapi setiap sholat Akbar doakan doa itu. Nah, Akbar belum tahu. Nah, Akbar mau nggak tahu jalan itu, jalan yang lurus itu? Mau tahu nggak jalan yang lurus itu? Nggak tahu. Ya Akbar kan nggak tahu. Nah kayak Yogi tanya, Kak Akbar mau nggak jalan yang mau tahu nggak jalan yang lurus itu apa? Ya mau lah, mau. Ya, ya Akbar jalan yang lurus itu ya karena Kak Yogi udah tahu, maka Kak Yogi kasih tahu ke Akbar. Tuhan Yesus sendiri bilang, Isa Masih ya, dia bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran. Akulah itu Yesus sendiri yang bilang begitu Akbar.
Tuhan Yesus. Nah, kalau di firman Tuhan berkata begitu, artinya ya Tuhan lah jalan yang lurus itu, Tuhan Yesus itulah yang benar-benar, karena dia sendiri yang sudah menunjukkan jalannya. Nah, Akbar mau nggak Akbar masuk ke dalam surga? Apa sih yang Akbar tahu tentang surga? Apa sih Akbar Ya, tahu tentang surga gitu? surga ya kayak tempatnya orang berfungsi gitu ya. Hah? Apa? Tempat orang apa? Tempatnya orang yang gimana ya, yang beriman, yang masa di dunianya, yang di dunianya itu ya pokoknya itu nggak tahu. Nah, pasti Akbar juga pengen kan masuk surga ya. Semua pengen, karena tadi Akbar bilang tempat orang beriman. Pengen. Dan tadi Akbar bilang masih banyak kesalahan. Dan kayak Yogi yakin juga setiap pahala dan baik yang kita lakukan nggak bisa terus menutupi dosa kita, perbuatan salah kita. Ya. Iya. Nah, maka satu cara lah yang bisa menyelamatkan kita yaitu Allah sendiri yang berkorban, menggantikan korban kita. Itu berita baiknya. Di dalam wujud siapa? Di dalam wujud Yesus Kristus. Allah wujud jadi Yesus Kristus, manusia yang suci, yang tidak berdosa. Maka semua dosa kita akan diampuni dan kita bisa masuk ke surga. Akbar bisa masuk ke surga, bisa menikmati itu. Nah, sekarang pertanyaan Kak Yogi, Akbar mau nggak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat Akbar yang menyelamatkan dosa-dosa, menyelamatkan Akbar dari dosa-dosa, supaya Akbar bisa masuk surga, supaya Akbar bisa lepas dari ya rasa-rasa, mungkin ada rasa-rasa bersalah atau rasa apa di masa lalu. Dan Kak Yogi hanya bisa menuntun Akbar aja sih, karena Kak Yogi mengasihi Akbar supaya Akbar tuh ya gitu sama-sama dan Kak Yogi lah nanti kita ada di surga begitu. Gitu Akbar. Tinggal bersama surga. Gimana Akbar? Ini secara pribadi aja Akbar, secara apa sih? Secara hati nurani lah, hati aja dulu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dosa-dosa Akbar, yang bisa menggantikan semua pahala-pahala yang tidak sempurna dari kita, hanya dengan cara beriman saja. Beriman kepada Dia, kepada Allah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Gimana Akbar? Iya. Akbar mau nggak? Puji Tuhan, haleluya. Karena Akbar sudah bilang mau, ya, tapi Akbar ini kan dari hati ya, Akbar dari hati sendiri. Akbar mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan Akbar, ya, kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu di dalam hati, meskipun kamu mungkin belum bisa ke gereja ya, tapi kalau ada waktu kamu bisa gabung sama Kak Yoga ke gereja, kita nyanyi-nyanyi bareng. Kamu tahu lagu-lagu rohani kan? Tapi nggak banyak. Lagu-lagu rohani misalkan contoh. Banyak ya, contohnya apa sih yang paling kamu senangin? Yang paling seneng ya yang lagu Natal. Yang diajarin Maria. Yang mana? We Wish You Merry Christmas atau apa sih judulnya itu? Apa sih? Lupa. Judulnya apa ya? Kalau nggak salah Hai Malaikat dari Sorga, terus Hai Mari Berhimpun itu tahu, dan bersukaria. Tahu nggak lagunya? Hai Mari Berhimpun dan bersukaria. Nggak tahu. Kalau atau Alam Kudus
sunyi senyap itu. Oh iya, malam Itu tahu. kudu sunyi senyap. Kudu Nggak tahu. senyap. Itu. Yang itu yang hai malai dari sorga. Gak. Ya tahu ya. Cuma itu apa? Karena Kak Yogi kan gerejanya beda gitu. Jadi kadang-kadang nggak terlalu dalam Kak Yogi kalau pujian itu. Kalau di luar lagu Natal kamu tahu lagu apa lagi? Kalau perisaiku. Kalau Perisai itu yang gimana sih refnya? Refnya aja. Apa? Refnya ada sedikit. Kalau Refnya tuh perisai tengah-tengahnya. di tengah badai dengan kekuatan ya sampai kapanpun apapun ku kan berdoa karena Yesus ya selalu menopang hidupku. Luar biasa itu lagunya, kayak juga tahu lagunya itu. Dikatakan karena Yesus akan menopang hidup Akbar, akan menopang hidup Kayogi. Jadi Akbar jatuh, Akbar dalam keadaan terpuruk ya. Kayogi dalam keadaan terpuruk, Tuhan Yesus nggak akan tinggalkan. Apalagi tadi Akbar sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan bagi hidupnya Akbar. Terima kasih Akbar. Sekarang Kayogi akan berdoa ya buat Akbar ya. Boleh kita berdoa ya. Oke, tutup matanya, tundukkan kepala. Tutup mata kamu, tundukkan kepala. Ya. Yuk kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau boleh menuntun Akbar